biar Bapak dan Ibu selesai nih semua tugas-tugasnya. Boleh Bapak dan Ibu absen dulu, mengingatkan kembali absen dulu, biar absensinya komplit ya Bapak dan Ibu. Kalau komplit itu sampai 40, jadi Bapak dan Ibu jangan sampai telat absensinya ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk tugas. Tadi sudah materi untuk unit kompetensi 5 dan 6. Apa ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan materi tadi? Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya bahas tugasnya. Baik, cukup dimengerti ya Bapak dan Ibu. Untuk audit internalnya nanti silakan Bapak dan Ibu terapkan di tempat Bapak dan Ibu ya, dijalankan dan dilaporkan ke BPJPH. Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu main-main ke webnya BPJPH, ada alamat emailnya yang Bapak dan Ibu nanti bisa laporan ke sana. Ya. Baik, Bapak dan Ibu kita masuk tugas. Saya tadi sudah kirim, ya, saya sudah kirim untuk tugasnya. Untuk tugasnya sebentar saya izin share screen. Tugasnya tadi. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya cek dulu. Oke, baik. Saya share screen. Sudah di-download semua Bapak dan Ibu atau perlu saya kirim via chat room yang Zoom? Mungkin ada yang tidak bisa download dari WhatsApp group. Bisa, Bu. Bisa ya? Tidak ada yang terkendala ya Bapak dan Ibu? Nanti kalau misalnya ada yang terkendala saya kirim via chat room. Boleh nanti saya kirimkan. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ditanyakan boleh Bapak dan Ibu nanti taruh di kolom chat nanti saya jawab. Nah, semoga sudah terbaca ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada studi kasus. Ini studi kasus kompetensi 5 dan 6. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan upload ini di tugas 3. Jika sudah selesai, ini satu file saja Bapak dan Ibu. Nanti silakan di PDF-kan ya biar formatnya tidak berubah-berubah. Nah, di sini saya bacakan ada studi kasus Bapak dan Ibu sesuai rencana kerja manajemen PT Sehat Ayu Kosmetik. Sini Pak Taib sebagai penyelia halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal auditor halal menjadwalkan melakukan audit internal tanggal 28 Maret Bapak dan Ibu. Kemudian objek auditnya adalah dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Kemudian audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu setelah lulus dari penyelia halal yang mau proses sertifikasi, Bapak dan Ibu silakan melaksanakan dulu audit internalnya, kemudian kaji ulangnya. Jadi nanti ketika sudah dapat jadwal untuk audit sertifikasi oleh auditor, auditor akan datang ke tempat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah punya hasil auditnya, ya, lengkap daftar hadir, checklist audit, undangan. Nah itu Bapak dan Ibu siapkan. Jadi nanti ketika auditor eksternal datang meminta dokumen tersebut, Bapak dan Ibu sudah punya, ya, sudah memiliki itu. Kemudian setelah pertemuan pembukaan, Pak Toyib mulai melakukan pengecekan lapangan ke bagian produksi. Di sana bertemu dengan Kepala Divisi Produksi, PIC-nya nih ya, Bapak dan Ibu sebagai auditinya. Kemudian saat meminta keterangan terkait proses produksi, si Pak Toyib menanyakan kepada dua pegawai produksi yang sedang bertugas dan menanyakan apakah mereka sudah mengetahui dan memahami kebijakan halal yang dijalankan di PT Sehat Ayu Kosmetik. Nah, kedua pekerja tersebut tidak memahami bahwa PT Sehat Ayu Kosmetik telah memiliki kebijakan halal dan telah menerapkan SCPH. Ketika di cross-check ke pelatihan, jadi nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian, jika itu terkait dengan divisi lain, jangan berhenti di tempat yang lokasi yang sama. Jadi Bapak dan Ibu silakan telusuri terkait divisi apa. Oh, misalnya itu terkait divisi HRD nih kalau di sini ya, dia ceknya di gudang, stafnya staf gudang.
Nah, tapi setelah mentelusur nih, oh kalau terkait dengan pelatihan dan sebagainya adalah harus ke HRD. Nah, berarti menelusur ke HRD. Dicek nih kedua nama tersebut ya, ternyata tidak tercatat sebagai peserta sosialisasi kebijakan halal. Nah, terus kemudian Kepala Divisi HRD-nya Bapak Ilham menjelaskan bahwa di awal Januari 2025 dilakukan rekrutmen karyawan. Namun belum sempat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan halal. Jadi dua orang karyawan ini tidak tercatat ya Bapak dan Ibu setelah ditelusur di bagian HRD kok tidak tercatat di HRD. Oh ternyata karyawan baru. Selain karyawan baru, mereka juga belum disosialisasikan ya. Itu. Nah, baik Bapak dan Ibu kita coba ya. Di sini kita tuliskan di sini auditor internalnya siapa Bapak dan Ibu? Dari studi kasus di atas, Pak Toyib, Pak Toyib. Kemudian tanggal auditnya tanggal berapa? 28, 25 Maret, 25 ya? Apa 28 Bapak dan Ibu? 28 Maret, Oh, 28 Maret. 28 Maret, 2025. Kemudian auditinya siapa Bapak dan Ibu? Di bagian produksi. Bapak Budi, Pak Budi ya, ini ya. Nih, Pak Budi, Kepala Divisi Produksi. Berarti di sini Bapak Budi, terus jabatannya Kepala Divisi Produksi. Nah, internal audit apa? Di sini berarti internal audit halal. Oke. Terus kemudian di sini uraian temuannya apa, Bapak dan Ibu? Terkait apa nih Bapak dan Ibu? Jadi ditemukan apa di sini yang tadi saya bacakan terkait dengan ini kebijakan halal, Bapak dan Ibu? Terdapat beberapa karyawan yang masih belum ini Bu, belum memahami Terdapat kebijakan halal. karyawan yang belum memahami kebijakan kebijakan halal dan SJPH ya. Terus buktinya apa, Bapak dan Ibu? Buktinya tidak Dua, terdaftar di HRD Bu. Tidak terdaftar di dua HRD. orang Dua orang. Tidak karyawan terdaftar. tidak terdaftar di BP apa sosialisasi Kebijakan kebijakan halal. halal. halal Halal. dan SJPH. PH. Nah, kemudian kira-kira kalau kayak gini ada prosedurnya apa enggak, Pak? Bu, ada prosedurnya atau tidak? Menyalahi prosedur enggak nih kira-kira? Karyawan produksi ya. Harusnya menyalahi sih Bu, karena setiap karyawan baru biasanya harus ada Harus ada briefing ya, Pak ya? Ya, briefing. Berarti di sini apa temuannya, Pak? Tidak ada prosedur yang mengatur ya, yang mengatur terkait sosialisasi terhadap karyawan baru untuk kebijakan halal dan Halal. PH ya. SPJPH. Tuh, tidak ada prosedur yang mengatur. Nah, terus lokasinya di mana, Pak? Bu? area produksi, Area Produksi. produksi. Kemudian referensinya kalau kebijakan halal masuk di kriteria yang ke 51, 52, komitmen. 53. Satu komitmen Ah, organik. Satu komitmen. 5.1 ya. 1 komitmen. Komitmen dan dan tanggung tanggung jawab. jawab. Ini apa kriteria SJPH PH. ya. Nah, terus di sini tanggal berapa Bapak dan Ibu dikasih temuannya itu auditnya tanggal 28 Maret 2025. Nama auditornya Pak Toyib ya. Pak Toyib. Terus
PIC-nya Bapak Budi. Budi, ya. Nah, ini sampai laporan. Kalau dari sini, Bapak dan Ibu, nah ini dari sini sampai sini adalah laporan audit, ya. Ini laporan audit. Capaiannya apa? Korektif inspeksinya. Nah, ini ada akar penyebabnya apa, Bapak dan Ibu? Kenapa nih dua orang karyawan tersebut masih ada yang belum memahami kebijakan halal? Karena apa? Karyawan, Belum disosialisasikan. Karyawan karyawan, Karyawan baru. baru, baru. karyawan baru. Satu, karena Belum karena karyawan baru. karyawan baru. Terus yang kedua apa, Bapak dan Ibu? Tidak ada Penyebabnya prosedur. Disosialisasikan, Bu. Dilakukan sosialisasi. Tidak melakukan Sosialisasi. sosialisasi kepada karyawan baru. penyebab apa? Belum ada. Tidak ada prosedur yang mengatur Ada kebijakan Tidak ada tersebut. prosedur, betul. Tidak ada prosedur yang mengatur sosialisasi untuk karyawan baru. Terus penyebabnya kenapa lagi, Bapak dan Ibu? Mungkin ini Ada Bu, lagi? lupa prosedurnya ada tapi tidak dijalankan oleh HR pada saat induction. Oke. Tidak Kalau menjalankan itu prosedur. berarti, Ya, Kelalaian. oke. Oh, berarti bukan tidak ada prosedur dong temuannya. ya, Kelalaian. ada dua kan kemungkinan. Prosedurnya Oke. ada tapi tidak dijalanin, atau Oke. prosedurnya memang tidak ada gitu. Karena hanya dua ya Oke. dari banyak Ya. karyawan. Tidak Harusnya prosedurnya ada. menjalankan Prosedur. prosedur. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Cukup? Cukup? Kira-kira Bapak dan Ibu, mereka nggak tahu ini karena apa? Perbaikannya supaya mereka tahu kebijakan halal sebelum disosialisasikan, biasanya harus apa, Bapak dan Ibu? Jangan perbaikannya. Buat poster, template. Betul, membuat Buat banner. poster, spanduk, banner tentang kebijakan halal. Ya, terus yang kedua, menjalankan prosedur. Prosedur, Silakan PPH. Menjalankan SOP. menjalankan SOP. Ya, menjalankan SOP, sosialisasi. Ya. Terus ketiga, menjalankan SOP sosialisasi atau merevisi bisa, Pak? Merevisi SOP? Kalau misalnya ternyata SOP-nya ada, tapi tidak mengatur buat karyawan baru. Bisa nggak? Kira-kira apa perbaikannya lagi? Melakukan sosialisasi Tiap ada karyawan baru. kepada Seluruh karyawan. karyawan baik Karyawan lama maupun baik dua karyawan tersebut atau seluruh karyawan yang belum tersosialisasi. Nah, ini kan ketahuannya cuma dua ya, Bapak dan Ibu. Setelah dicek, ternyata ada beberapa orang lagi. Jadi bukan hanya dua karyawan yang disosialisasiin, tapi seluruh karyawan yang belum tersosialisasi. Tuh, terus cukup perbaikannya ini, Mungkin Bapak dan briefing, Ibu. Bu. Bisa mungkin briefing Poster. secara berkala, Bu. Oke, briefing. Melakukan briefing setiap hari, setiap pagi, Berkala atau aja. berkala. Briefing Ya. berkala setiap Setiap 2 pekan minggu lah. 3 kali. Seminggu Bisa. 3 kali. Seminggu 3 kali, Bu. Seminggu 3 kali. Pak, Bu, ini spanduknya supaya terbaca sama karyawan diletakkan di mana? Di loker, Bu. Area produksi. Di Di luar loker. gudang. Di loker part Area ya, gudang. berarti ya.
Di loker pakai card kebijakan halal. Terus Bisa di pakai papan apa di area di di papan area mading di area produksi, area produksi, Bu. area produksi. Terus di mana di Di papan area gudang, lobby ya, lobby, lobby, lobby. Terus papan gudang. mading, Bu, bisa. Mading boleh, boleh Pak, banner, spanduk, mading boleh. Mading. Oke, membuat. Tapi kalau posternya sudah ada, ternyata hanya lupa aja, Bu. Nah, itu. Maksudnya kalau Ya di solusinya pabriknya, briefing tadi ya, Pak. iya Solusinya betul. briefing tadi. Solusinya briefing ya. Biasanya kayak Ya, gitu. Lupa, betul. Dan ingatkan Bapak dan Ibu, kalau ketika menginfokan karyawan itu tidak perlu tipe bahasanya sama, Mm-mm. ya. Yang penting intinya sama, gitu. Kan kalau kita menghafal untuk kebijakan halal, kadang kebijakan halal panjang ya, Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak dan Ibu yang punya sistem mutu keamanan pangan, itu juga ada kebijakan mutu keamanan pangannya. Ini karyawan suruh ngapalin banyak-banyak, pusing Bapak dan Ibu. Iya. Ya, orang mengerjakan checklist saja, kadang karyawan tuh bilang, kita itu mau kerja, bukan mau ngerjain form, gitu. Ya, biasanya karyawan gitu, Pak, Bu, ini kok formnya banyak, kita kan mau kerja, bukan buat ngisi form, bukan buat ngisi checklist, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika mensosialisasikan kebijakan halal, kebijakan mutu, kebijakan pangan, ya, kebijakan. Nah, itu keamanan pangan, jangan si karyawan itu harus plek, bahasanya sama, ya, harus sesuai dengan si template-nya itu. Nah, yang penting intinya sama yang dia ungkapkan, maksudnya setiap fasilitas produksi dan produk yang dihasilkan harus sertifikasi halal misalnya. Nggak usah bahasanya itu harus plek sama. Tapi kalau intinya sudah sama itu boleh ya. Kasihan karyawannya Bapak dan Ibu ya. Mereka banyak yang harus diapain, pusing ya. Itu. Nah, ini bisa solusinya briefing tadi. Nah, kalau pencegahannya Bapak dan Ibu supaya benar-benar nggak terulang lagi deh, jangan sampai ada yang lupa. Itu. Solusinya gimana pencegahannya? Training eksternal, ya, Mm-mm. menjadwalkan, Iya. Mm-mm. training, training eksternal, training internal, internal setahun satu kali. Training internal. Terus apa lagi Bapak dan Ibu kira-kira Pembuatan cukup employee screening mungkin ya. membuat Employee screening ya. Jadi dia employee itu kan dia dapat dapat biasanya kalau masuk di food itu kan dia dapat food safety sama safety ya, dijadiin satu aja, membuat employee screening yang digabungkan dengan induction pertama sebelum masuk kerja gitu. employee screening untuk apa Pak? Untuk employee screening untuk pertama kali masuk kerja, pertama masuk kantor Ini atau untuk pertama kali masuk kerja. Oke. Terus cukup ya Bapak dan Ibu. Tanggal penyelesaiannya Bapak dan Ibu kalau seperti ini spanduk bisa jadi berapa lama? Poster SOP bisa berapa lama Bapak dan Ibu? Minggu. Seminggu. Iya Seminggu Bu, biasanya. Seminggu biasanya, Bu. Seminggu ya, Bu. seminggu ya. 1 minggu dari Ya, tanggal 28 berarti jatuhnya di tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal 4 ya? 4. Iya. 4 April. 4 April 2025. Nah, ini tanggal verifikasi Bapak dan Ibu. Kalau dia due date-nya di tanggal 4, berarti diverifikasinya di tanggal 6 apa 5? Mau 2 hari setelah atau 1 hari setelah? Kira-kira Bapak dan Ibu 6. sebagai auditor internal. 2 hari setelahnya. 2 Harus hari setelahnya, setelahnya. Bu. 2 hari setelah berarti di tanggal 6 April April. 2025. Oke. Nah, di sini komentarnya itu jawaban dari Bapak dan Ibu di tindakan perbaikan sama pencegahan. Ada buktinya berarti di sini. Bentar ini biar naik. Hah?
Ini kita tulis. Pertama itu tadi membuat poster. Berarti poster telah dibuat tanggal berapa nih Bapak dan Ibu posternya dibuat untuk closing auditnya? Tanggal 5, tanggal 1, 2, Bu. 1, Soalnya 2. Biasanya poster berapa hari? Mungkin sehari ada yang bisa jadi ya. sehari jadi, iya Sehari Bu. jadi. Ya, Sehari sehari jadi. Sehari jadi. jadi dia tanggal 28. 30 lah ya. 29, 30. 30, Bu. 30 ya. 30 Iya. apa ya tadi? Maret ya. 10 Maret Betul kali, Bu. 20 Maret ya. Maret ya, benar ya? Iya, benar. 25. Iya. Terus poster telah dibuat tanggal tanggal 30 Maret 2025 dan telah ditempatkan di tempat yang terbaca oleh seluruh karyawan. Buktinya foto terlampir. Di foto ya Bapak dan Ibu. Bukti validasinya. Terus yang kedua, itu menjalankan SOP sosialisasi. SOP sosialisasi diinformasikan kepada seluruh karyawan. Tanggal berapa Bapak dan Ibu kalau mau sosialisasi SOP? SOP jadi berapa lama? 1 minggu, Bu, biasanya. Ah, Karena serius 1 minggu SOP? 2 hari kalau selesai. nggak ada kerjaan, Bu. Sehari 2 hari lah ya. Hari Masa selesai. lama Kalian banget? approval 2 30. hari. 3 hari sih biasanya. 3 hari untuk approval revisinya. 3 hari, Tanggal berarti 1 berarti. tanggal 1 lah ya. Satu. Tanggal 1 April. Biasanya yang disusah cari bosnya nih buat tanda tangan ya. Sosialisasi pada seluruh karyawan 1 April 2025 udah disosialisasikan ya. Terus di sini terlampir daftar hadir. Diinformasikannya via apa nih Bapak dan Ibu? Mau via sosialisasi dikumpulin apa kira-kira sosialisasi via email? Tapi operator nggak ada. Operator Lebih nggak ada efektif sih email ya Bapak dan dikumpulkan, Bu. Karena kadang di email nggak dibaca, cuma judulnya doang. via sosialisasi on-site ya. Terlampir daftar hadir, kemudian apalagi materi SOP ya. SOP sosialisasinya. Terus foto ya, foto dokumentasi. Nah, terus kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Ya, ini udah sama ya Bapak dan Ibu bisa di sini ya. Ini. Terus kemudian melakukan briefing berkala. Briefing berkala dijalankan mulai tanggal berapa? Kan mulai tanggal berapa Bapak dan Ibu? Dari 29, temuan Bu. tanggal 2. Tanggal 1? 2 April setelah SOP Oh disosialisasikan. iya, setelah sosialisasi ya. 2 April Iya, setelah 2025. sosialisasi. Tuh, terus menjadwalkan training di sini. Telah dibuatkan jadwal training internal untuk tahun berikutnya. 1 tahun 1 kali per tahun mau bulan apa Bapak dan Ibu kira-kira training itu akhir tahun atau awal tahun? Biasanya training internal Bapak dan Ibu yang biasa jalanin training internal Biasanya apa per Biasanya awal tahun sih, Bu. awal tahun? akhir. Awal tahun biasanya banyak rekrutmen nggak Bapak dan Ibu? Bisa jadi.
Ya, di Februari ya, per Februari 2026. Terus kemudian, nah ini employee screening untuk pertama kali Nah ini telah dibuat employee screening per kapan nih Bapak dan Ibu dijalankan? Dijalankan per berapa? Setelah 6 April berarti Bu, setiap ada karyawan baru berarti harus di screening terlebih Bersosialisasi dahulu. ya, Iya. per 2 April aja, 2 per 2 April 2025. Nah, untuk setiap karyawan baru. Nah, sudah Bapak dan Ibu, ini bisa Nah, ini di nama auditornya siapa? Tadi Pak Toyib. Pak Toyib. Pak Toyib. Pimpinan unit auditingnya tadi siapa? Bapak. Siapa tadi? Produksi. Pak Budi. Budi. Pak Budi ya. Iya. Terus kebetulan penyelianya juga si Pak Toyib. Nah, kebetulan dia penyelia dan auditor internal. Nah, Bapak dan Ibu silakan. Ini ada studi kasus yang berikutnya. Nah, ini ada. Nah, ini. Silakan yang terkait ini. Di saat melakukan audit di bagian gudang, tadi produksi, sekarang Bapak dan Ibu mengerjakan yang bagian gudang. Nah, ini. Silakan dikerjakan Bapak dan Ibu. Berarti yang kita kerjakan hanya yang audit bagian gudang saja, Iya, Bu? betul. Bagian itu saja. Ya. Nih, yang Bapak dan Ibu Langsung ya, Bu? kerjakan. Iya, Langsung, langsung Bu. Bapak dan Ibu. Contohnya ini ya. Ini contohnya nih, sama seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan sih, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, auditornya tetap Pak Toyib ya, bukan nama Bapak dan Ibu. Karena kita ngambil dari studi kasus ini. Ya, jadi auditornya tetap si Pak Toyib. Terus, nah tadi kan diproduksi Bapak Budi. Nah, kalau di sini di gudang Pak siapa nih? Pak Ya, Irfan. Pak Irfan ya? Iya, Pak Irfan. Silakan dibuat seperti itu Bapak dan Ibu. Ini Nanti waktunya berapa, Bu? sampai jam 2 Ibu. Tanggalnya sama ya, Bu? Tanggalnya di situ. Sama tanggalnya tanggal 28 Maret ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga ditelusur juga nih Bapak dan Ibu yang ini ya. Bapak dan Ibu belajar mentelusur juga nih. Yang temuan berikutnya. Kalau tadi kan di eh, produksi ya. Kalau sekarang di gudang. Bapak dan Ibu telusurnya sekarang di bagian gudang. Nah, ini. Harus belajar membuat laporan audit dan PTKP ya Bapak dan Ibu. Capak. Biasanya karena setiap Bapak dan Ibu eh, proses pendaftaran itu BPOM dan sebagainya atau sertifikasi dan sebagainya Bapak dan Ibu butuh bisa mengerjakan capanya. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali absen, jangan lupa absennya. Tanggalnya sama, Bu ya? Tanggalnya sama, Pak. Tanggalnya sama. Nah, Oh, untuk perbaikannya, due date-nya bebas. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau temuannya di bahan, saya mau kasih due date berapa lama ya?
Gitu ya, silakan. Kalau bahan kayaknya bisa agak lama ya Bapak dan Ibu. Uploadnya di tugas 3 ya Bapak dan Ibu. Itu juga yang tadi kemana? Ditujukan itu. Details ya. Bu Punten, ini Iya Pak. pengerjaannya di mana ya Bu? Oh ada di itu Pak, ada di grup Pak saya kirim formnya. Bapak baru join? Enggak dari tadi. Berarti ini tuh yang tadi dicontohin sama Ibu tuh diganti. Iya betul. Tadi saya mencontohkan nih terkait Oh, kebijakan ya Pak. Nah iya. sekarang Bapak mengerjakannya yang ini terkait bahan. Nih di Oh, gudang bahan. Bapak caranya seperti ini nih ya. oke. Baik Bu, makasih Bu. Ya sama-sama Pak.
Bu, ingin tanya untuk status open sama close itu apa, Bu? Open status close sama open itu gini, Pak. Kalau ini kan tadi sudah dijalanin semua nih, Pak. Sebelum masa due date-nya. Dan udah ada Hmm. buktinya semua. Berarti dia sudah bisa di-close, Pak. Nah, Tapi kalau kalau yang open tadi itu, belum. ternyata dia due date-nya tanggal sekian, tapi karena ada eh, yang harus dia selesain ternyata supplier. Kalau supplier itu dia bisa sebulan nih, Pak. Nah, ini berarti kan belum diverifikasinya berarti belum selesai kan, Pak? Nah, itu dia masih open gitu. Bu, yang objektif tadi gimana ya? Coba Yang objektif itu yang mana, Pak? atas lagi. Hmm? Karena karyawan baru, bentar yang atas lagi. Oke, Oh, ini ya. buktinya. Ah, objektif evidence-nya. Itu Pak tadi yang bertanya due date, bertanya open, close. Pak siapa tadi? Ya, Bu. Saya, Bu. Ah, Pak, sudah jelas belum Pak? Kalau close itu dia dari jawaban perbaikannya ternyata eh, butuh waktu karena dari supplier misalnya. Supplier butuh waktu sebulan. Nah, sedangkan dia melebihi due date-nya nih. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Bapak buat ini due date-nya dipanjangin, Pak. Due date-nya dipanjangin sebulan. Gitu. Jadi ketika harus diberikan ke auditor internal, ini masih lama, berarti masih open temuannya. Nah, nanti Bapak verifikasi di tanggal sebulan, 2 hari setelah due date-nya. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Sudah jelas belum, Pak? Ya, Bu. Berarti kalau masih berlangsung kan statusnya open, Bu ya. Berarti kalau Kalau betul, kalau masih jalan terus dia buktinya belum ada, bukti penyelesaiannya belum ada, berarti dia masih open. Gitu Pak Adam. Sudah jelas Pak Adam ya? Belum? Monitor Pak Adam. udah, Bu, udah. Oke, Ibu mau tanya, boleh Ibu, silakan. untuk kode yang di reference itu 5.1, terus Mm-mm, kan untuk bahan berarti pakainya 5.2, Bu. betul. Oke, terima Iya, kasih, Bu. sama-sama Ibu.
Bu, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Ini diterima PIC-nya kan nama auditnya kan kalau lebih dari satu itu dikasih nama dua orang begitu Bu atau Enggak, Bu. PIC yang pertama aja. PIC yang pertama dia ngaudit di sini, si Bapak ini ketemu sama divisi siapa yang pertama. Kalau berikutnya kan telusur, Bu. siap Bu? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nih, pakai tanda tangan lagi, Bu. Boleh, boleh tanda tangan dummy, Pak. Atau misalnya sebentar, atau misalnya Bapak pakai draw aja. Boleh nih, misalnya pakai draw di sini. Kita bisa bikin tanda tangan kan ya, Pak, di sini. Nah, kita simulasi. Ini kan praktek kelas ya. Nah, pakai tanda tangan di sini misalnya, Pak. Nah, boleh, Pak. Atau crop tempel boleh. Atau nama saja, misalnya nama kayak grafir gitu boleh, Pak. Atau nama misalnya di sini Budi, tapi pakai Bapak tulisannya dibedakan misalnya. Pakai bentuk tulisan yang kayak tanda tangan misalnya, Pak. Ibu izin bertanya, Bu. Misalnya gini boleh. Ya, Bu, silakan. Ini dari beberapa problem temuan ini, ambil salah satu aja. Enggak, ini di sini satu temuan di lokasi gudang. Oh, satu. Oke, oke. Oke. Kasih, Bu. Ah, Bu, coba di komentarnya itu Bu tadi. Kasih Bu.
Yang sudah selesai diupload tugas 3, Bapak dan Ibu boleh di PDF-in dulu, save PDF. Nanti diupload di tugas 3. Masih cukup waktunya buat Bapak dan Ibu yang mungkin tugas 1-2-nya belum selesai. Boleh lanjutin Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu. Ibu bisa lihat contoh yang sebelumnya nggak, Bu? Yang pertama. Contoh ini, Iya, yang tadi dibahas bareng-bareng. iya ini. Iya, Nah, makasih, Bu. dari mana, Bu? Dari sini. Dari, ya, makasih. Sama-sama. Ibu maaf izin bertanya, Bu. Boleh, Ibu, silakan. Ibu kalau untuk seperti tanggal apa rencana tanggal penyelesaian dan lain sebagainya itu tidak ada, maksudnya tidak ada ketentuan khusus kan, Bu? Itu mengikuti temuannya berbentuk apa, kemudian Iya. ini kebaikannya seperti apa gitu ya, Bu? Betul. Tapi kalau misalnya ternyata di tiap perusahaan kan beda-beda ya, Bu Putri. Misalnya ada perusahaan yang dia di SOP auditnya menentukan nih untuk temuan audit paling telat adalah misalnya paling lama gitu ya, ada batas maksimalnya misalnya 3 bulan gitu. Terus paling cepat adalah temuan itu selesai 3 hari misalnya gitu. Nah itu tergantung dari si
prosedurnya. Tapi kalau misalnya halal sendiri sih, dia tidak menentukan untuk harus selesai dalam seminggu, 2 minggu, enggak. Jadi disesuaikan dengan temuannya aja. Itu Bu Putri. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Bu, pernyataan, izin Bu, pernyataan soalnya ini dari kepala gudang Bu ya. Itu bisa jadikan bukti objektif nggak Bu? Maksudnya gimana? Oh, dari kepala gudangnya kenapa Pak? Ya, umpamanya dia menyatakan memang benar ini tidak dikontrol kemarin atau tidak Betul, tercatat. bisa. Bukti objektifnya adalah berdasarkan info kepala, misalnya bisa berdasarkan info kepala gudang gitu ya. Adalah seperti A, B, dan C itu bisa jadi bukti objektif. Jadi pendukungnya kan soalnya kita cek di aplikasi sistem tidak tercantum soalnya halalnya. Betul. Terima kasih Bu. Ya, nah untuk webnya juga bisa jadi bukti Bapak dan Ibu. Di web ternyata dicek nggak ada, gitu ya. Itu bisa jadi bukti objektif juga. Gitu. Bapak dan Ibu di-upload di tugas 3. Ini kurang 3 menit lagi. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan si halal. Intinya Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu menjadi auditor internal, ya timnya tolong disosialisasikan terkait dengan audit internal. Nanti Bapak dan Ibu boleh pakai materi yang saat ini, ya boleh Bapak dan Ibu sosialisasikan. Terus kemudian terkait dengan SJPH-nya agar tim dan semua karyawan yang di tempatnya Bapak dan Ibu tersosialisasikan ya, karena kan training untuk internal kan tidak harus dari eksternal, tapi misalnya merasa, oh kayaknya kita butuh training eksternal, orangnya dari luar aja deh, buat training seluruh karyawan, itu juga boleh, silakan. Atau untuk tim manajemennya aja, gitu ya. Nah itu silakan, semoga Bapak dan Ibu jadi auditor internal yang amanah ya Bapak dan Ibu, berintegritas. Jadi ketika Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian, ya itu memang ketidaksesuaian gitu loh. Dan itu memang untuk perbaikan ke depannya, untuk continuous improvement ya, supaya nanti lebih baik. Karena ibaratnya kita kan tidak bisa melihat ya Bapak dan Ibu kesalahan di diri kita sendiri kalau bukan orang lain yang menegur, menginfokan gitu. Jadinya nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit, ada temuan, silakan temuannya diperbaiki, terus kemudian bukti-buktinya dilampirkan dan sebagainya agar jelas bahwa temuan tersebut pasti nih nanti ke depannya juga tidak akan terulang lagi. Jangan sampai temuan yang kemarin pas di audit berikutnya ketemu lagi gitu ya. Berarti kan tidak efektif tuh Bapak dan Ibu. Gitu. Bapak dan Ibu masih ada 1 menit. Saya ingatkan untuk yang belum absen, mumpung masih ada 1 menit ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah 14.00 itu nanti sistemnya langsung tutup. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu ini boleh saya tutup. Bapak dan Ibu share-nya. Ya izin saya tutup ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan Bapak dan Ibu. Semoga kita semua bisa jadi auditor internal yang berintegritas dan amanah ya Bapak dan Ibu. Sampaikan kalau memang itu ketidaksesuaian dan sampaikan juga kalau itu misalnya sudah sesuai ya. Reward buat si divisi tersebut. Oh ini sudah sesuai kan happy ya Bapak dan Ibu kalau oh, ternyata divisi saya dokumennya sudah lengkap. Oh ternyata saya divisinya temuannya cuma 1. Oh nggak ada temuan di divisi saya. Nah itu. Jadi Bapak dan Ibu semoga kedepannya bisa jadi penyelia halal yang tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada